Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap, saya berdoa kalian selalu dalam keadaan baik. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendakinya, sehingga ketika nanti kita dipanggil Allah, maka Allah memanggil kita dengan kehormatan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini tentang ulang tahun pesantren Al-Amanah yang ke-28 dapat menambah pengetahuan, pengenalan kalian tentang pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Para santri, hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, pesantren modern Al-Amanah genap berusia 28 tahun. Keadaan pesantren alhamdulillah sampai dengan hari ini berkembang dan mendapatkan apresiasi masyarakat, sehingga dari tahun ke tahun Al-Amanah tumbuh baik dari sarana dan prasarana, juga jumlah santrinya, juga lembaga pendidikannya, termasuk prestasi-prestasi yang dicapai oleh para santri. Para santri, saya sebagai pendiri dan pengasuh bersama Bu Nyai sangat berbahagia karena Allah memberikan kesempatan mengikuti proses perkembangan pesantren dari titik paling bawah. Pengalaman-pengalaman yang tercatat di dalam memori hati kami sangat membahagiakan, karena Allah berkenan memberikan pelajaran terbaik kepada kami. Ada duka yang sangat mendalam, ada catatan kegembiraan yang luar biasa, ada sesuatu yang menimbulkan kegelisahan, ada juga peristiwa yang menyebabkan kami optimis, dan itu silih berganti sampai dengan hari ini. Bahkan ketika santri jumlahnya sudah ribuan, tanah yang
dimiliki sudah hektar. Lembaga pendidikan juga sudah ada SD Antawiria, SMP bilingual terpadu, madrasah aliyah bilingual, dan sedang mendesain lembaga pendidikan baru. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan kita launching. Masih saja ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan duka. Di antaranya ketika kita membeli tanah dari seorang developer setelah puluhan orang user datang ke rumah kami untuk meminta membeli tanah itu, dan karena yang meminta orang banyak, kami beli dengan uang yang kontan sekian miliar, tapi ujungnya malah digugat, akhirnya masuk di pengadilan. Ya, karena mereka mungkin sebagai korban oleh developer, mereka beramai-ramai urunan untuk membayar pengacara, sementara kami harus sendiri membayar pengacara. Tentu beban kami lebih berat. Setelah melalui sidang yang cukup panjang, akhirnya kami memang memenangkan karena memang kami sungguh-sungguh membeli dengan uang yang sudah kita berikan melalui proses pembelian yang benar. Taurung itu menimbulkan duka yang cukup panjang dan menguras hati. Ada juga tanah yang sudah kita beli sejak 1993 juga dengan uang pada waktu itu masih juga digugat, dipertanyakan oleh orang-orang yang mengaku ahli warisnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan duka. Tapi juga Allah memberikan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menimbulkan kegembiraan dan keyakinan bahwa Allah tidak membiarkan kami berjuang sendiri, tapi Allah senantiasa mengulurkan bantuan pada setiap saat ketika kita sangat membutuhkan. Termasuk tanah yang sudah terjual kepada developer, oleh developer sudah dijual kepada user, logikanya tanah itu sudah jauh dari pesantren. Tapi nyatanya Allah berkenan mengembalikan tanah itu kepada pesantren dan berhasil dibeli oleh pesantren dengan harga yang wajar sesuai dengan ukuran umum. Ini adalah kebahagiaan di tengah berita duka yang tadi saya sampaikan. Juga yang lain kita membangun yang logikanya sangat sulit untuk menyelesaikan bangunan. Nyatanya ketika bangunan itu dibutuhkan juga selesai tepat pada waktunya. Selalu situasinya duka senang itu silih berganti, dan itu yang membahagiakan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di dalam proses perkembangan pesantren. Hari ini ada sekitar 2000 santri, ada yang kedua ada 250 asatid dan ustadzat, ada 50 karyawan untuk bangunan, untuk pekerja dapur, untuk keamanan, untuk tenaga kebersihan dan lain-lain. Dan banyak
tetangga yang membuat sarapan pagi untuk para santri dan mengirimkannya ke koperasi pesantren. Jadi kalau di total bisa sekitar 500 orang yang terlibat di dalam aktivitas sehari-hari pesantren. Mungkin ada semacam pertanyaan, apakah proses yang dari awal itu kemudian melahirkan pesantren, atau pesantren itu sudah jadi seperti dalam bentuk tertentu, kemudian prosesnya baru diciptakan oleh Allah. Ini pertanyaan yang penting, yang seringkali menimbulkan tanda tanya besar di hati kami. Setelah kita hayati, kita renungkan, kita pikirkan, saya berkeyakinan bahwa sebenarnya desain tentang pesantren modern Al-Amanah ini sudah jadi. Seperti apa memang kita tahu, tapi desain pesantren modern Al-Amanah ini sudah jadi di alam dan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian kami yang merintis seakan-akan mengikuti arus untuk menuju desain yang sudah jadi tadi. Saya ingat betul ketika saya masih SD, ibu saya diilhami oleh Allah untuk mengirim saya ke pesantren. Walaupun tidak lama, saya pernah di pesantren Bandar Kidul Kediri yang diasuh Hadratus Syekh Ki Haji Toha. Kemudian saya pernah juga dikirim ke pesantren Lirboyo ketika saya masih kecil. Sebelum saya tinggal di pesantren Al-Hikmah Purwasi Kediri yang dalam waktu yang agak lama. Istri saya juga mondok, juga nyantri. Seakan-akan proses ini mengikuti alur yang Allah sudah siapkan. Kemudian ketika saya kuliah, saya menjadi wartawan yang kebetulan ditugaskan oleh redaktur untuk meliput berbagai pesantren. Oleh karena itu saya keluar masuk pesantren, mulai pesantren Jamsaren di Solo, Pabelan di Magelang, Gontor di Ponorogo, kemudian pesantren Lirboyo di Kediri, pesantren Al-Falah di Peloso, pesantren Syafi'iyah di Situbondo, dan puluhan pesantren yang lain yang tanpa saya sadari pesantren-pesantren yang pernah saya liput, saya kunjungi itu menjadi referensi bagi saya. Pesantren yang ingin saya bangun suatu ketika adalah pesantren yang seperti ini. Misalnya saya pernah mendapatkan pengalaman betapa bagusnya pesantren Pabelan, aktivitasnya, sehingga kegiatan pesantren itu menjadi rujukan masyarakat di sekitarnya. Problem-problem yang dihadapi masyarakat sekitar bisa dibantu oleh pesantren, sehingga pesantren mampu memberikan solusi terhadap masyarakat sekitarnya. Saya pernah juga melihat pesantren di Situbondo. Saya waktu itu sedang ke sana, banyak orang berhenti, tukang becak berhenti, tukang andong berhenti, orang yang berjalan berhenti, dan dengan sikap
sangat hormat berdiri di pinggir jalan. Ada apa? Saya tanyakan. Ternyata mobil kiai tampak dari jauh. Padahal itu belum tentu kiai ada di dalamnya, tapi orang memuliakan dan menghormatinya. Bagaimana ya seorang kiai memiliki karisma yang demikian luar biasa, sehingga dari mobil kiai sampai jarak 1 kilo orang itu berhenti dan berdiri di pinggir jalan untuk memuliakan, menghormati sang kiai. Saya juga melihat pesantren yang luar biasa dalam hal menanamkan kepercayaan diri kepada para santri dengan aktivitasnya yang bermacam-macam dan kegiatan yang dari waktu ke waktu dilakukan oleh para santri, sehingga pesantren itu menjadi sebuah pesantren gerakan dan terbukti di tengah masyarakat para alumninya bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai bidang. Saya juga sempat melihat betapa pesantren mampu memberikan keteduhan rohani, penyelesaian rohani. Banyak orang yang datang di pesantren itu bahkan tanpa psikolog, tanpa ceramah, tanpa nasihat, hanya tinggal di pesantren itu beberapa saat untuk mengikuti kegiatan jamaah, untuk berzikir, untuk berpuasa. Ternyata setelah beberapa saat orang-orang menginap di pesantren itu rasanya menjadi manusia yang baru, manusia yang punya keyakinan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Ketika saya tanyakan, ternyata seluruh orang yang membantu membangun gedung pesantren itu, membangun musholanya, semuanya melakukannya dalam keadaan wudu. Demikian juga para juru masaknya, mereka yang membuat bumbu-bumbu, menanak nasi dan seterusnya, semuanya dalam keadaan wudu. Juga saya lihat di bawah sandal itu ditata dengan sangat rapi dan di situ ada tulisan totonan sandalmu sakdurunge noto atimu. Ini adalah pesantren-pesantren yang tanpa sengaja saya kunjungi dan menjadi referensi di dalam pikiran saya suatu ketika saya mendirikan pesantren. Nah, kira-kira akan seperti ini. Para santri, ternyata saya kemudian mendirikan pesantren di satu tempat. Tempatnya sangat kecil, sehingga kalau jadi di tempat itu rasanya pesantren itu nggak bisa berkembang. Baik saya sebagai pribadi maupun pesantren itu sendiri. Nah, dengan berbagai sebab Allah memindahkan ke satu tempat yang secara logika saya pada saat itu nggak mungkin tempat itu bisa dibuat sebuah pesantren. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif menengah ke bawah, kalau tidak disebut rata-rata miskin. Yang kedua, kondisi keagamaan masyarakat juga demikian. Ada satu musala di Pedukuhan itu yang tidak ada kegiatan jamaahnya. Kalaupun ada jamaah salat maghrib saja hanya 2 orang pemilik musala dan 1 anaknya. Yang lain-lain masih terbiasa
melakukan tradisi seperti janduman, ngobrol seharian untuk menghabiskan waktu, atau nonton televisi satu-satunya di pedukuhan itu sambil main remi, main catur, main gaple. Kemudian sebagian yang suka minuman keras juga tradisinya seperti itu. Mereka yang suka berjudi juga berjudi di rumah, bahkan kalau bulan puasa masyarakat di sini berjudi sampai hari raya, dan beberapa hari raya itu dihabiskan untuk berjudi, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, dan seterusnya. Ini secara logika tidak masuk akal, berbeda dengan tempat yang pertama. Tempat itu adalah desa santri, pedukuhan santri, masyarakatnya banyak yang kaya. Tapi Allah mendesain berbeda, justru di tempat yang secara logika nggak mungkin itulah yang sekarang berdiri pesantren modern Al-Amanah. Para santri, itulah kenang-kenangan saya tentang pesantren modern Al-Amanah. Oleh karena itu, tugas saya adalah menerima takdir ini, pesantren yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah menjaga pesantren ini. Yang ketiga adalah mengembangkan pesantren ini. Dan yang keempat akan dan mensyukurinya. Saya yakin, kalau dulu sendiri saya bersama istri, sekarang didukung oleh putra-putri saya. Saya memiliki 1 putri, 4 putra. Yang pertama Ustadzah Zanuba Al-Fareni, yang suaminya bernama Ustadz Fakhrizal Ishaq, yang sekarang lagi merintis pesantren di Wonosalam. Yang kedua Muhammad Ulil Albab, yang sekarang ada di pesantren bersama dengan istrinya Ustadzah Hamiyatun Najah. Kemudian yang ketiga Ustadz Ahmad Zahuda dan istrinya Alik Nadhiroh juga sudah ada di pesantren membantu saya. Kemudian yang keempat Ahmad Al-Halaji masih di Bogor, ikut Ki Haji Lukman. Dan yang kelima Ahmad Nun, sekarang lagi menyelesaikan pendidikannya di Mesir. Dengan kelima putra putri saya, dibantu 250 ustadz dan ustadzah, sekitar 50 tukang bangunan dan yang lain-lain. Insya Allah pesantren ini bisa kita jaga, bisa kita kembangkan, dan bisa kita syukuri bersama. Tentu harapan saya seluruh santri dan juga wali santri dimanapun berada ikut mendoakan pesantren modern Al-Amanah yang hari ini berulang tahun ke-28 senantiasa bisa menunaikan tugasnya dengan baik, dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, para santri, sekali lagi saya berbahagia sekali, bukan karena pesantren ini berkembang, tapi saya sangat berbahagia karena Allah berkenan saya yang sangat fakir ini bersama dengan istri untuk mengikuti garis yang sudah Allah buat, dan proses itu demikian indahnya, demikian luar biasanya,
sehingga rasanya setiap jengkal proses dari satu santri sampai sekarang 2000 santri itu menjadi sebuah proses yang betul-betul meyakinkan kepada saya bahwa saya sebenarnya tidak ada apa-apanya, semuanya Allah yang menyiapkannya sampai dengan hari ini. Perkembangan pesantren, gurunya, fasilitas yang hari ini diberikan saya dan keluarga, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan kepada para khalayak. Moga-moga menambah pengetahuan tentang pesantren modern Al Amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.